telah membeli kit kombucha dari WeGrow. Di sini saya Semeru dari WeGrow akan menerangkan bagaimana cara membuat kombucha sendiri dari rumah. Jadi jika teman-teman telah membeli kit kombucha making kit, teman-teman akan mendapatkan yang pertama ada botol fermentasi, jadi botol kaca 400 ml. Terus yang pasti ada starter kombuchanya sebanyak 250 ml. Ini ada rosella kering juga buat nanti second fermentationnya. Ada teh, dan yang pasti akan ada kartu panduannya. Nah, sedangkan dari rumah teman-teman juga bisa menyediakan yang pertama akan butuh kompor untuk memanaskan air, terus ada panci, terserah, yang penting bisa dipakai buat memanaskan air, dan centong, terus air sebanyak 1 liter, dan yang terakhir adalah gula. Jadi untuk membuat kombucha ini dibutuhkan sekitar 60 gram gula untuk 1 liter kombucha. Atau 60 gram gula ini juga setara dengan 10 sendok teh. Nah, jadi kombucha ini merupakan suatu minuman fermentasi biasa dari teh yang bisa dibuat dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Nah, setelah fermentasi 7 hari itu, kombucha bisa kita tambahkan rasa dengan menggunakan rosella kering yang tadi. Jadi setelah difermentasi selama 7 hari, bisa difermentasi lagi 3 hari dengan penambahan rasa seperti rosella, bisa juga menggunakan nanas, lemon, jeruk, atau buah-buahan lainnya untuk menambahkan rasa. Jadi pertama-tama untuk membuat kombucha ini harus dipastikan semua peralatan bersih. Kalau misalnya teman-teman ada alkohol 70% di rumah, bisa dielap menggunakan alkohol. Atau yang penting pastikan bahwa semua peralatan itu bersih. Ya, atau bisa juga direndam dengan air panas sebelumnya. Jika panci sudah dibersihkan dengan cara diberi air panas atau disemprot alkohol, masukkan air sebanyak 1 liter. Kemudian panaskan hingga mendidih. Nah, jika air sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan gula sebanyak 60 gram untuk 1 liter. Jadi kalau misalnya di kit ini kita ngasih 5 gram teh juga untuk 1 liter, namun wadahnya kan 400 ml. Nah, kalau mau bikin untuk 400 ml, berarti dihitung aja kira-kira masukin gulanya berapa. Cuma karena yang 1 liter, kita masukin 60 gram atau sama dengan 10 sendok teh seperti ini. Langsung bisa diaduk ya, diaduk rata. Jika gula sudah larut, kemudian masukkan 5 gram teh. Jadi 1 tea bag ini sama dengan 2,5 gram, masukin gula untuk 1 liter. Diseduh sekitar 3-5 menit sampai airnya berubah menjadi warna coklat. Nah, jadi setelah matikan kompor, teh ini dibiarkan sampai dia suhunya sekitar 25 derajat atau suhu ruangan. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita masukkan bakteri ini nggak kuat sama suhu panas. Jadi kalau misalnya tehnya terlalu panas, bakterinya bisa mati. Jadi dipastikan dulu tehnya ini udah hangat. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau misalnya tehnya udah dingin seperti ini, kita pindahin ke wadah fermentasinya, atau yang penting kayak wadah kaca. Jangan lupa wadah fermentasinya direndam air panas dulu, jadi pastiin kalau dia tuh bersih. Nah, sisanya bisa dimasukin ke wadah kaca lainnya ya. Saya kesini. Nah, jadi nanti kan yang ini 400 ml, sedangkan yang ini 600 ml. 1 liter. Ini starternya ada 250 ml ya, jadi teman-teman bisa pakai untuk sekitar 2,5 liter.
Starternya kita buka dulu. Terus dimasukkan ke sini. Nah, jadi untuk starter ini teman-teman masukin 10% dari total kombucha yang ingin dibikin. Misalnya, teman-teman tadi bikin untuk 1 liter, maka gunakan 100 ml starter. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman kan menggunakan botol 400 ml. Nah, starternya itu menggunakan 10% dari total. Jadi di dalam sini tuh kalau botol 400 ml akan ada 360 ml teh dan 40 ml starter, kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini kan kita menggunakan botol kaca 600 ml, berarti di dalamnya akan ada 540 ml teh dan ininya starternya itu 60 ml. Nah, kalau sudah semua dimasukkan, teman-teman tinggal tutup. Tutupnya itu bisa menggunakan tisu. Jangan lupa kalau ada alkohol disemprot dulu alkohol depan dan belakang. Kemudian ditutupkan dan diberi karet. Nah, jadi untuk menutup kombucha ini karena dia bakterinya membutuhkan oksigen, kalau bisa digunakan tutupnya yang tidak kedap udara. Misalnya kalau di sini kita menggunakan tisu dan jangan lupa harus tetap steril dan bersih. Nah, jadi teman-teman kalau step ini udah selesai, bisa disimpan di tempat yang bersih, terus jangan terlalu banyak cahaya matahari, dan kalau bisa di ruangan yang suhunya hangat. Nah, seperti itu. Dibiarkan selama 7 hari untuk dia berfermentasi. Nah, sebenarnya kombucha ini kalau didiamkan semakin lama itu bisa semakin asam. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai step ini, kombucha ini bisa ditaruh di tempat yang hangat, terus yang pasti harus bersih biar nggak kontaminasi, dan kalau bisa juga jangan terlalu banyak cahaya matahari. Nah, didiamkan selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari itu, gimana sih tanda-tanda kalau dia ini sudah fermentasinya sudah jadi gitu? Teman-teman bisa lihat setelah 7 hari akan ada yang namanya SCOBY atau lapisan di bagian permukaan dari teh. Nah, jadi teman-teman kalau sudah didiamkan selama 7 hari, apa sih tanda-tanda kalau misalnya teh yang kita bikin ini sudah terfermentasi? Nah, yang pertama bisa dilihat nanti kalau udah 7 hari akan ada SCOBY di bagian permukaannya seperti ini. Jadi dia bentuknya itu seperti jelly yang bentuknya transparan. Nah, dan kombucha ini kalau difermentasi lebih lama akan menghasilkan rasa yang lebih asam seperti itu. Jadi, jadi buat teman-teman yang seneng rasa yang asam-asam gitu, bisa lama waktu fermentasinya diperpanjang sampai misalnya 10 atau 12 hari seperti itu. Nah, terus untuk menumbuhkan kombucha seperti ini sebenarnya tempat tumbuhnya itu bebas, bisa di tempat seperti apa aja, namun ada beberapa karakteristik. Nah, dia tuh baiknya misalnya ditumbuhkan di wadah-wadah kaca karena akan meminimalisir kontaminasi. Bisa juga di wadah yang lebih besar seperti ini, atau misalnya di botol flip-flop. Nah, jadi setelah 7 hari, teman-teman bisa coba icip-icip. Oh, kalau misalnya rasa asamnya sudah sesuai, teman-teman bisa lanjutkan ke fermentasi tahap kedua. Fermentasi tahap kedua itu seperti apa sih? Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fermentasi tahap kedua ini bisa kita gunakan sebagai penambahan rasa dari berbagai macam buah-buahan. Yang umum digunakan itu ada jeruk, nanas, lemon, dan kalau di sini kita menggunakan rosella. Nah, jadi untuk fermentasi tahap kedua ini teman-teman bisa masukin yang tadi rasa-rasa tambahan. Kalau di sini kita pakai rosella, contoh kayak gini. Kalau rosellanya itu takarannya sebenarnya suka-suka teman-teman, sesuai seleranya. Kalau udah dimasukin, ditutup rapat seperti ini. Jadi penutupan yang rapat ini akan memperbanyak soda. Kalau misalnya mau dimasukin sini juga bisa teman-teman dimasukin rosellanya terus langsung tutup rapat. Pokoknya intinya untuk fermentasi tahap kedua ini
Rosellanya dimasukin dan ditutup rapat, kemudian bisa ditunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari itu kombucha teman-teman akan lebih berasa sesuai dengan perasa yang teman-teman masukin. Seperti itu. Udah semua belum berarti?